Siapa sih yang gak mau cepat kaya? Semua orang pasti mau. Tapi hati-hati, banyak orang salah langkah. Karena tergiur cara instan yang cuma janji-janji manis. Di video ini kita nggak pakai sulap atau formula ajaib. Tapi kita akan bahas cara cepat kaya yang realistis, logis, dan bisa langsung kamu mulai hari ini. Jadi siap-siap. Karena tipsnya nggak cuma bikin kamu berpikir, tapi juga siap memulai tindakan nyata. Dari mindset, skill, investasi, hingga usaha sampingan. Siapkan catatan kecil dan segelas kopi, supaya kamu bisa mencatat poin pentingnya dengan rileks dan nyaman. Mari kita bahas. Kaya itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi itu soal cara berpikir. Banyak orang fokus hanya ke duitnya saja, tapi mentalnya masih takut gagal, malas belajar, dan mudah tergiur hal instan. Kalau pola pikirnya masih seperti itu, ya uang juga nggak akan pernah bertahan lama. Mulailah tulis tujuan keuanganmu. Misalnya dalam 3 tahun, saya harus punya tabungan 100 juta. Dengan menulis tujuan keuanganmu, itu membuat pikiranmu lebih fokus. Otak manusia cenderung bekerja lebih maksimal, karena ada tujuan yang jelas dan terukur, bukan yang samar-samar. Buat langkah kecil tiap hari, atau tiap bulan. Bisa mulai dengan menabung 10% dari penghasilan. Kalau penghasilanmu setiap hari 100.000, berarti sisihkan 10.000-nya. Langkah kecil seperti ini mudah diterima oleh kita, sehingga kita bisa menjaga konsistensi. Psikologi manusia menunjukkan bahwa pencapaian bertahap yang sederhana atau terukur bisa meningkatkan motivasi, sehingga tujuannya akan cepat tercapai. Biasakan diri berpikir jangka panjang bukan berpikir jangka pendek, yang hanya bisa dinikmati sesaat. Kekayaan sejati jarang datang dengan cara instan. Berpikir jangka panjang meminimalkan keputusan impulsif yang bisa menggagalkan rencana, bahkan merugikan sebuah usaha. Jadi, jangan pernah berharap kekayaan itu datang segampang membalikkan telapak tangan. Kekayaan itu butuh proses, butuh usaha, butuh pengorbanan waktu, tenaga, bahkan kesehatan, dan kebersamaan dengan orang yang kita sayang. Kerja keras itu penting, tapi kerja cerdas jauh lebih penting. Salah satu cara cerdas itu adalah memiliki skill yang bernilai tinggi, yang dicari dan dibutuhkan banyak orang. Skill yang langka membuat kamu lebih mudah mendapatkan penghasilan lebih besar dan peluang usaha yang menguntungkan. Mulailah dengan memilih satu skill utama dan fokus mempelajarinya. Misalnya, digital marketing, editing, produk digital, atau bahkan content creation. Dengan fokus pada satu skill, otak kamu bisa lebih cepat menguasai kemampuan itu dibanding belajar banyak hal sekaligus. Coba terapkan beberapa hal di bawah ini. Latihan minimal 1 jam setiap hari. Otak manusia belajar lebih cepat lewat latihan konsisten daripada teori semata. Jika kamu serius meluangkan waktu tiap hari, skillmu akan meningkat secara nyata dan cepat. Praktikkan skill dalam proyek nyata, bukan hanya sekedar teori saja. Dengan praktik langsung, kamu membangun pengalaman dan portofolio yang bisa dijual, atau digunakan untuk peluang kerja, atau usaha misalnya. Bikin logo untuk teman, atau buat website sederhana, bisa promosikan di media sosial yang ada. Evaluasi kemampuan secara rutin, dengan begitu kamu akan tahu apa yang perlu diperbaiki. Karena skill yang diasah terus-menerus, akan jauh lebih bernilai dibanding skill yang stagnan. Ingat, skill yang bernilai tinggi bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga kemampuan menghasilkan sesuatu yang bisa diapresiasi pasar dan masyarakat. Jadi jangan cuma belajar untuk pamer teori, tapi belajar untuk bisa mendapatkan uang dari skill itu. Dan jangan lupa, proses belajar itu harus menyenangkan. Kalau kamu terlalu stres, motivasi akan turun. Sisipkan juga hiburan, misal nonton film atau dengerin musik yang kamu senangi. Di sela-sela berlatih, dan di saat sudah mulai lelah dan pusing, itu bisa membantu kamu meng-refresh otak yang sudah mulai panas. Kalau kamu cuma menabung di rekening biasa, percayalah uangmu nggak akan tumbuh secara signifikan. Bunga bank hanya menawarkan kurang dari 1% dari total saldo tabungan di rekening bank. Itu terlalu rendah dan lama untuk membuat kekayaan berkembang. Agar uangmu benar-benar bekerja untukmu, kamu perlu memanfaatkan investasi dan tabungan pintar. Investasi bukan soal risiko semata, tapi soal memanfaatkan peluang pertumbuhan. Dengan menempatkan uang pada instrumen yang tepat, kamu bisa mendapatkan keuntungan jauh lebih besar daripada hanya menabung biasa. Mulailah menabung di instrumen yang aman seperti reksadana atau deposito. Instrumen ini minim risiko, sehingga modalmu relatif aman.
Cocok untuk pemula yang masih belajar pasar keuangan. Uangmu tetap tumbuh, meski hanya sekitar 4,8% per tahunnya. Meski perlahan, tapi cukup lumayan. Sambil kamu memahami dasar-dasar investasi. Atau coba gunakan auto debit bulanan. Sistem otomatis memastikan menabung dan berinvestasi konsisten. Manusia cenderung lupa atau menunda kalau dilakukan manual. Sehingga auto debit membuat akumulasi uang berjalan tanpa harus dipikirkan terus. Atau juga bisa masuk ke investasi yang lebih cepat, seperti saham, ETF, atau kripto, yang menawarkan potensi keuntungan lebih tinggi, tapi juga memiliki resiko yang tinggi. Namun dengan belajar terlebih dahulu, kamu bisa meminimal resiko dan memaksimalkan peluang keuntungan. Coba pelajari buku The Intelligent Investor oleh Benjamin Graham untuk lebih memahami investasi jangka panjang, sehingga kamu memiliki strategi yang baik untuk mendapat peluang yang lebih besar daripada hanya menabung biasa. Hanya mengandalkan gaji membuat pertumbuhan finansialmu lambat. Jika kamu benar-benar ingin cepat kaya, salah satu kunci utamanya adalah memiliki usaha sampingan atau side hustle. Side hustle tidak hanya menambah penghasilan, tetapi juga memberi pengalaman, jaringan, dan kemampuan baru yang tidak bisa kamu dapatkan hanya dari pekerjaan tetap. Pilih usaha sampingan sesuai dengan passion kamu atau skill yang kita miliki. Orang biasanya lebih bertahan lama mengerjakan hal-hal yang mereka sukai. Motivasi alami dari passion yang sesuai hobinya membuat peluang sukses usaha lebih tinggi. Mereka rata-rata bisa bertahan hampir 5 tahun. Jadi, mulai usaha nggak harus besar. Mulailah dari yang kecil dulu, tapi diikuti dengan rasa senang, seperti jualan minuman atau jasa online. Kalau konsisten dan kreatif, bisa jadi ATM pribadi masa depanmu. Jadi jangan pernah meremehkan langkah kecil. Kunci dari semua strategi cepat kaya yang sudah kita bahas sebelumnya adalah konsistensi dan evaluasi. Strategi paling bagus pun akan gagal kalau tidak dijalankan secara rutin dan dievaluasi. Kekayaan tidak datang dari satu langkah besar, tapi dari rangkaian langkah kecil yang terus diperbaiki dan dijalankan secara konsisten. Tetapkan rutinitas harian atau bulanan untuk meninjau keuangan, investasi, dan usaha. Dengan mengecek secara rutin, kamu bisa mengetahui apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Ini membantu menghindari kesalahan berulang dan meningkatkan peluang sukses. Catat pencapaian dan setiap ada kesalahan. Karena refleksi diri mempercepat pembelajaran dan memungkinkan kamu membuat strategi yang lebih efektif. Jika sesuatu berhasil, maka ulangi, dan jika gagal, maka cari tahu penyebabnya. Tentukan target kecil dan realistis setiap bulan. Karena target kecil membuat tujuan terasa lebih terjangkau dan bisa menjaga motivasi. Setiap keberhasilan kecil menambah rasa percaya diri dan dorongan untuk terus maju. Jangan takut menyesuaikan strategi karena kondisi dunia berubah, pasar berubah, dan kondisi pribadi juga berubah. Dengan fleksibilitas, kamu bisa menyesuaikan langkah agar tetap relevan dan efektif. Jadi, cepat kaya itu bukan sulap, tapi kombinasi mindset yang tepat, skill yang bernilai tinggi, investasi pintar dan menguntungkan, usaha sampingan dan konsistensi. Mulai hari ini, lakukan langkah kecil yang kamu senangi. Share ke orang yang kamu sayang. Kalau kamu suka video seperti ini, dan ingin lebih banyak mendapatkan tips dan trik lainnya, serta pengingat motivasi inspirasi setiap hari. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.